Well, hello, hello. Hai, Gemini. Hai, Gemini, gimana kabar? Kita udah masuk 2024 loh, gila ya. Tidak terasa. Satu tahun sudah berlalu, cepet banget, 365 hari. Gini banget ya, hidup ya. Gimana 2023 kalian so far? Sebentar, ini panas banget bro. Nyalain AC dulu. Semoga 2024 jadi tahun yang lebih baik ya. Menjadi tahun yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus yang tertunda akhirnya datang, yang ditunggu akhirnya kembali. Semoga yang terbaik buat kalian ya Gemini ya. Singkat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil cocok dan buang yang tidak ya Gemini ya. Kalau mau lebih private itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @tessa_tarot. Video ini juga bakal lama, mungkin hampir 1 jam, jadi siapin cemilan kalian. Atau siapin ini ketika ketika kalian lagi ada di perjalanan. Bisa juga, atau sebelum tidur tuh biasanya tuh. Banyak yang bilang, "Kak, aku dengerin kamu sebelum tidur." Oke. Di sini ada higher power, storm fields. Gemini, stillness. Masuk gak ke kameranya? Masuk. Nih mawar aku geser dulu. Oke, di sini ada higher power, storm field sama stillness ya. Kita lengkapin dulu deh tarotnya. Ini para Gemini yang nonton bisa tebak nggak? Ini aku baru buka yang baru. Ini baunya apa? Bau bunga apa? Nah, atau clue-nya bunga ya. Nanti yang jawabnya bener, 2 orang pertama yang jawabnya bener akan dapat hadiah 1 pertanyaan gratis ya. Oke, coba tebak ini wangi bunga apa? Ini wangi bunga kesukaanku nih. Ada kuis kecil-kecilan buat yang nonton Gemini dong. Lalu di sini kita punya Queen of Fire. Ada The Empress dan ada Unity. Nice start. Good start. Jadi mati gue. Para Gemini ini kayak harus naikin dulu deh. Gak gitu kelihatan. Oops. Ya. Nah, ini bisa geser dikit. Dingin bro. Nggak enak banget. Jaga kesehatan ya, nggak enak banget sumpah ini. Sorry, aku nggak mau nge-cut videonya kelamaan. Anyway, nggak enak banget. Jadi dari awal tahun ya, di sini ada High Power, Stormfield, Stillness, Kiribo, The Queen of Fire, The Empress, Unity. Jadi di awal tahun ini kamu ngerasa ada banyak tarikan, kamu ngerasa somehow lebih connect sama semesta, lebih connect sama Tuhan, lebih connect sama the source, apapun yang kamu percaya itu ya. Aku akan nyebutnya sebagai Tuhan. Kamu akan lebih connect sama Tuhan dan kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol di sini Gemini.
selama ini kamu berusaha untuk kayak mengontrol kamu punya pikiran, punya perasaan, tapi ternyata kamu sadar bahwa ada aja hal-hal yang ini nih, yang power tuh lebih higher daripada kamu. Jadi kayaknya di tahun 2024 awal, mungkin kamu finally menyadari itu dan akhirnya surrender ya. Lebih kayak pasrah dan menyerahkannya sama Tuhan gitu loh. Mungkin kamu ada hubungannya atau dealing sama fire sign, Sagittarius, Aries, Leo. Terutama untuk kalian yang laki-laki ya. Tapi misalnya kalian bukan laki-laki tapi perempuan ya, kalian mungkin akan berdealing atau sudah berjalan ya, dealing sama apa tadi, fire sign, Sagittarius, Aries, Leo. Dimana nih orang tuh memang confident, dia percaya diri, dia warm, dia pintar, dan dia juga kesana tuh kayak dominan dan ekspansif ke kamu ya. Kamu berusaha untuk menemukan beribu alasan untuk melihat kejelekan orang ini supaya kamu bisa menghindar dari dia. Tapi kamu, iya namanya juga udah jodohnya, udah pasti akan ketemu. Kamu nggak bisa berhenti mikirin dia gitu. Kamu nggak bisa berhenti mikirin dia di sini. Ini bisa berhubungan sama romantis ya, atau maksudnya adalah nih orang punya peran penting dalam hidup kamu, cuman kamu kayak mengabaikan dia, kamu berusaha untuk kayak, oh nih orang nggak penting, memang pernah bantu tapi ya udah gitu aja gitu loh. Atau kalau misalnya kamu tidak berdealing sama orang ini, berarti ini kamu ngerasa kayak dapat dorongan luar biasa dari awal tahun untuk memulai tahun 2024 ini dengan semangat ya, dengan percaya diri dan lebih berani untuk put your thoughts into action, atau kayak bahasa Indonesia ya, melakukan yang memang sudah kamu pikirkan selama ini tanpa ada intervensi dari orang lain. Kamu kan jadi jauh lebih berani itu di awal tahun. Lalu di pertengahan tahun ada Stormfield sama The Empress. Aku rasa ini orang yang sama sih. Orang yang sama ini berubah jadi The Empress ya di sini ya. Terutama kalau kalian memang punya hubungan romantis sama ini orang, kayaknya bakalan bisa jadi lebih dalam di pertengahan tahun. Dimana kamu mungkin berharap untuk bisa menikah, mungkin akan menikah di pertengahan tahun ya. Ini bisa juga kamu atau lawan jenis kamu atau lawan main kamu di sini. Walaupun nggak mudah ya. Mungkin akan ada pertentangan dari pihak perempuan, entah ibu kamu atau kakak perempuan kamu atau teman-teman perempuan kamu di sini. Lumayan sih ini internal konflik di sini. Kalau kita lihat dari kartu Stormfields ya, ada internal konflik. Aku nggak tahu nih kamu bakal milih siapa. Kalau memang bisa di bridging keduanya, kenapa enggak ya? Selain itu, kalau kalian berharap adanya berita tentang kehamilan, itu mungkin banget terjadi di pertengahan tahun, ya. Atau kalau nggak kehamilan bayi, artinya adalah kelahirannya si bayi itu sendiri, atau kelahiran kayak misalnya ide bisnis, atau kamu mungkin akan launching produk baru, itu akan terjadi pertengahan tahun. Walaupun masih ada konflik internal ya, tapi itu bisa kamu selesaikan sendiri kok. Karena ini nggak ada sangkut paut sama orang lain, jadi karena sifatnya internal ya, jadi gampang untuk diatur gitu, lebih gampang untuk dikontrol di sini sebenarnya. Sedangkan di akhir tahun, di sini ada stillness sama unity ya. Kondisi tuh situasinya lebih tenang, kamu lebih bisa mengembrace atau merangkul dinginnya situasi. Jadi dinginnya ini bisa artinya hubungan kamu sama seseorang, sama keluarga kamu, atau hubungannya nggak ada berantem, cuman cenderung dingin dan jadi kayak nggak ada obrolan ya. Mungkin tuh bikin sedih somehow, cuman itu lebih baik daripada bertengkar. Mungkin kamu mikir gitu sih. Dan kamu merasa bahwa ini bukan akhir segalanya, masih bisa diusahakan lagi, next time, next try gitu ya. Ini para Gemini yang nonton dengan kartu Unity ya. Ini tuh kartu Hierophant nih. Ada Empress dan Hierophant di sini ya. Jadi banyak yang akan masuk ke hubungan yang serius, bahkan sampai ke pernikahan di akhir tahun terutama ya. Adanya penyatuan antara dua keluarga, adanya penyatuan antara dua orang yang diikat dalam ikatan pernikahan, atau yang sifatnya tuh memang secara tradisional, secara norma tuh harusnya sudah terjadi, harus dilakukan gitu. Dan ini akan naikin, ketika kalian melakukan ini akan menaikkan kalian punya level of spirituality atau level spiritual kalian. Kan ada ya orang-orang tuh jadi lebih awaken lewat kejadian-kejadian misalnya kayak near death experience atau kayak gimana. Kalau kamu tuh bisa elevating ketika menikah terus punya anak terutama gitu. Somehow kayak gitu kalau kamu. Selain tentang pernikahan, artinya di akhir tahun tuh akan ada
kejadian, mungkin kumpul-kumpul keluarga kali ya, akan ada kejadian, mungkin perayaan juga, ngumpul-ngumpul lah, ada hubungan sama keluarga juga di sini. Keluarga emang by blood, keluarga kamu yang memang, maksudku darah ya, keluarga darah yang sedarah, nah itu, atau tempat atau circle yang kamu anggap sebagai keluarga juga di sini. Lalu di sini ada Machijikang. Kamu dapat 3 kartu ya, biasanya dapat 2, kamu dapat 3, tapi di sini. Ini artinya ada momen-momen di mana kamu tuh menunggu. Mungkin sekarang ini ya, sampai awal tahun 2020, ya emang sekarang kan 2024 cuy. Ya ampun. Ini kayaknya memang ada sesuatu yang masih kamu tunggu di sini. Nggak tahu kamu nunggu konfirmasi apa sih? Padahal kamu tinggal action aja loh. Lalu di sini ada Siawase, pertengahan tahun. Yeay, ini kebahagiaan ya. Kebahagiaan yang nggak melibatkan satu orang, tapi beberapa orang. Jadi mungkin akan, ya itu tadi berita tentang kelahiran bayi atau kehamilan yang bikin semua orang sekitar kamu juga seneng. Dan terakhir ada Afureru, Pawa. Jadi kayak ngerasa lebih powerful gitu loh. Powerful yang overflowing nanti di akhir tahun. Walaupun kamu tenang, walaupun kamu diem begitu ya, tapi kamu tuh tahu apa yang kamu lakukan dan kamu sudah kayak melakukan atau menanam hal-hal strategis supaya supaya membuat apa sih bahasa Indonesia aneh banget sih aku, supaya posisi kamu tuh lebih strategis, entah dari karir kamu atau bisnis kamu atau hubungan kamu secara personal sama orang-orang ini gitu. Kayak kamu lebih powerful dan orang tuh lebih dengerin kamu gitu loh. Kita ambil 5 ya. Banyak amat bro, nggak satu, sebentar, 2 aja, itu kebanyakan. Yaudah tuh dapat 6. Pertama ada Bear, Danger especially money matters. Perhatikan keuangan kamu ya Gemini ya. Jangan melakukan atau membuat keputusan-keputusan yang kamu sesali berkaitan sama keuangan. Lalu ada Vase, Secret Admirer ya. Kamu masih memiliki orang yang menunggu kamu sih Gemini. Masih ada yang nungguin dan admiring kamu ya, kayak melihat dan mengagumi kamu dari jauh. Lalu ada Tower, Solid Foundation, Success with Effort. Bagus nih. Kamu akan mendapatkan kesuksesan lewat usaha ya. Fondasi kamu lebih kuat di sini. Kalau ngomong tentang karir juga lebih kuat. Keuangan juga lebih jelas ya dasarnya. Nggak goyah lagi di sini. Lalu hubungan bisa juga nih, hubungan jadi lebih solid di sini, nggak rapuh dan nggak goyang. Lalu ada Angel, lihat deh, kamu tuh kartu spiritual banget ya, nyambung sama Air Power tadi. Spiritual guidance, protection from harm. Kamu tuh akan selalu dapat perlindungan gitu loh dari hal-hal yang harmful buat kamu. Akan dapat inspirasi lewat mimpi atau tiba-tiba kayak tahu sendiri gitu tuh. Padahal sebelumnya nggak begitu ya. Lalu ada Bridge, successfully overcoming a problem. Yes, masalahnya itu, masalah-masalah apapun yang terjadi di 2024 itu tuh bisa di-bridge atau dijembatani ya. Akan selalu berhasil. Lalu ada Gong, an exciting event. Yes, ini kelihatan dari Unity sama The Empress di sini. Akan ada kejadian yang super exciting buat kamu. Looking forward to that. Sama Tiger, doing something risky, taking a chance. Yes, kamu jadi lebih berani nih di awal tahun ya. Menurut kamu nih beresiko, cuman kamu tahu ini worth it untuk dicoba, Gemini. Nah, satu aja, nggak usah panjang-panjang. Satu aja. Satu aja. Untuk Gemini. Egonite. Ini, aku kalau ngeliat Egonite ini kayak, apa sih namanya? Ini tuh kayak mati, kayak death ya. Tapi ada kuncinya, jadi rebirth gitu. Ada sesuatu yang sudah mati, kamu pikir mati, itu tuh hidup kembali gitu. Yes. Jadi 2024 ini mungkin ada kaitannya sama 2023 ya. Mungkin kamu berhadapan dengan keputusan yang menyakitkan buat kamu dan kamu nggak tahu jawaban yang benar tuh apa, dan kamu juga tahu sebenarnya nggak ada jawaban yang benar di sini ya. Tapi kamu harus buat keputusan dan itu memang menyakitkan si orang tersebut, orang yang berkaitan termasuk kamu. Padahal dalam hati kamu tahu banget mana yang kamu mau pilih, mana yang paling oke buat kamu, tapi kamu kayak nyari pilihan atau kok pilihan sih, nyari alasan atau buat alasan supaya kamu memilih pilihan yang pernah kamu ambil, tapi sebenarnya kamu tahu itu bertolak belakang sama apa yang hati kamu mau gitu.
Ketika kartu ini muncul, artinya penyesalan yang kamu ada tadi, penyesalan yang kamu punya tadi, yang ada sebelumnya ini, akan digantikan dengan rasa lega ya. Akan ada hikmahnya, dan akan ada jawaban yang kamu cari atau kamu tunggu selama ini gitu. Yang mungkin selama ini kamu pikir hilang, ternyata masih ada di situ. Dan kalau kamu memang masih ada panggilan untuk menggali kembali dan menghubungi orang itu lagi atau mencoba lagi hal tersebut, kenapa enggak? Kuncinya ada di kamu kok nih, lihat, kuncinya ada di kamu, ya. Oke. Itu this one lasts forever, kartunya tadi itu. Kalau kamu ngerasa sakit sekarang, kayaknya nggak kuat, ini nggak akan terjadi selamanya sih. Tapi tergantung kamunya juga ya. Tergantung kamunya juga sih, usahanya gimana. Dan seberapa dalam perasaan kamu, konektivitas kamu sama hal tersebut gitu. Itu untuk general readingnya. Selama setahun ya. Sekarang kita mau masuk ke what the. Kamu dapat kartu ini lagi. Percintaan kamu selama 4 bulan pertama ya, dari Januari sampai April. Januari sampai April. Kita dapat higher power lagi. Jadi emang dari awal nih kamu punya permulaan yang sangat spiritual ya. Kayak kamu ngerasa lebih connect, nyatu gitu sama pencipta kamu, sama Tuhan. The Fork in the Road. Lalu ada round and come to the edge. Ya, ini nyambung sama bacaan di awal tadi ya. Ada sesuatu yang apa ya, kamu tuh punya tendensi atau punya kecenderungan untuk kembali lagi ke pola yang awal gitu loh, Gemini. Dan kata round di sini kan. Susah nafas, nggak enak banget, pilek. Sebentar, aku sakit tenggorokan sih. Mana ini gua? Akhirnya aku cut. Karena memang harus blowing my nose ya. Oke, lanjut di 4 bulan pertama. Di sini ada higher power, fork in the road, round and round, come to the edge. Lalu di sini ada King of Earth. I think this is you ya. Kamu udah siap sih. Sudah siap sebenarnya, tinggal action aja loh. Lalu ada Nine of Earth. Dan kita punya Page of Fire. Oke, Gemini. 4 bulan pertama ya. Kamu tuh sebenarnya lihat deh, the Midas touch. Di sini maksudnya kayak apa sih? Sentuhan dari malaikat atau dari Tuhan ya. Entah lewat mimpi atau lewat orang lain. Di awal tahun tuh berkaitan sama relationship kamu tuh tahu banget apa yang harus dipertahankan di sini. Kamu juga secara mentalnya, secara psikologinya juga udah kuat gitu loh. Kamu tahu apapun yang kamu lakukan ini harusnya berhasil. Udah ada aja orang-orang yang menawarkan hatinya buat kamu, dan tinggal kamu sambut, kamu pilih aja yang mana. Tinggal kamu sambut mana yang paling membuat atau meninggalkan kesan, yang membuat hati kamu terpanggil di sini. Ini kalau kamu lewatin tanda-tandanya, kamu bisa kehilangan esensinya gitu loh. Kayak bisa ketunda lagi. Padahal timingnya udah pas di sini. Kamu diminta untuk lebih percaya diri sih. Menerima tawaran cinta dari seorang. Jangan ngerasa kamu tuh gak cukup baik gitu. Atau gak selevel atau kayak gimana. Kenapa kamu gak coba dulu? Apalagi ketika kamu ada tarikannya sama si orang ini tuh begitu kuat gitu. Sedangkan yang udah punya pasangan, ya sih hubungan kamu sama pasangan kamu akan lebih kuat ya, lebih solid nih. Lebih kayak gak goyah ya. Kamu juga dikaruniai dengan rezeki yang banyak sehingga bisa membahagiakan pasangan kamu ini sih. Atau bisa memperlancar rencana kamu supaya hubungan kamu sama dia tuh lebih solid gitu ya.
apalagi mau menikah kan, kamu dapat rezeki untuk beli rumah, untuk persiapan pernikahan itu sendiri gitu, atau untuk membahagiakan pasangan kamu, mewujudkan impian kalian berdua. Lalu nanti di Februari Maret kita ada Fork in the Road sama Nine of Earth. Nah, ini uang kamu makin mantep ya, makin bisa menikmati indahnya kehidupan secara material di sini. Walaupun kayaknya kamu masih akan menghabisi waktu kamu sendiri, walaupun udah punya pasangan, kayak kamu banyak me time ya nanti itu Februari Maret, sambil berpikir next stepnya apa. Kamu tuh cenderung banyak yang nonton ini kebanyakan lebih suka untuk menghindar sih kalian tuh, kayak tipe-tipe avoidant attachment gitu ya, bukan yang anxiety, tapi yang avoidant yang kalian tuh kayak menghindari gitu tuh. Kalau pusing menghindar kalian tuh. Nah, terus di sini ada round and round sama come to the edge. Di Maret April nanti ya, kamu tahu kayaknya tuh kamu menghindari kesempatan yang ada dan kayaknya muter-muter di situ-situ terus ya. Finally di Maret April kamu berani untuk mengambil keputusan. Terus ya udah, cukup beresiko menurut kamu, tapi kamu tahu ini adalah sesuatu yang worth it untuk dicoba ya. Dan yang penting kamu tuh ngikutin apa kata hati kamu di sini gitu. Coba kita lihat dari sini. Kita punya music melodies, iya kamu lumayan jadi what do you call that, melankolis ya. Sebenarnya dapat gitu loh panggilannya, ada dari lagu kah, keingetan sama seseorang tadi, atau misalnya kamu udah punya pasangan nih ya akan lebih melankolis ya, apa ya namanya, ribet banget sih ngomongnya. Kamu berasa ingin bangun hubungan atau momen yang romantis gitu loh, dengan kamu berdansa kah, atau dengerin lagu yang emang lagu kalian berdua, atau kalian chill berdua. Ada off the hook juga, ignoring you on purpose. Nih kamu di sini nih kayak masih mengabaikan pesan-pesan atau panggilan dan sentuhan Tuhan di sini ya. Atau kamu yang diginiin sih sama pasangan kamu, karena kamu butuh waktu untuk sendiri untuk mencerna semuanya di sini. Itu di 4 bulan pertama. Sekarang kita ke 4 bulan kedua. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Di sini kita ada orphan. Lalu ada co-create. Lumayan dramatis nih ini. Lalu ada new life. Di bulan Mei, kenapa kamu ngerasa yang ditinggalin di sini? Kenapa kamu merasa ditinggalkan? Entah ditinggalkan sama pasangan, atau kamu tiba-tiba ngerasa, mungkin nggak tiba-tiba sih, cuman kalau kita lihat kaitannya sama 4 bulan sebelumnya, kenapa tiba-tiba kamu ngerasa sendiri, ngerasa disconnected, ngerasa ditinggal, ngerasa nggak dilihat ya di sini dengan kartu orphan. Oh, ada Three of Water. Iya. Kayak kamu ngerasa ditinggalkan gitu loh. Kamu ngerasa kamu bukan bagian dari kelompok ini, kamu bukan anak dari ibu ini, bukan anak dari keluarga ini gitu loh. Terus itu kayak mempengaruhi ke pernikahan kamu kah? Kayak trauma kamu ya, inner child kamu, atau berpengaruh sama si hubungan percintaan kamu ini gitu. Kayak keingetan trauma lagi gitu. Terus mungkin kamu mencari penghiburan dengan ke orang lain. Jadi gini ya, apalagi udah punya pasangan, jangan mudah untuk mencari pelarian gitu loh ketika kamu lagi bersedih, kalau lagi ada masalah di sini, karena ini bukan solusi loh Gemini. Atau bisa juga ini pasangan kamu ya, kayak mencari penghiburan gitu loh, karena ngerasa sedih seperti ini, ngerasa sedih, jadi cari hiburan sana kemari. Ini mudah nih untuk masuk orang ketiga nih, atau kalau nggak orang ketiga, sesuatu yang menjadi sumber adiksi, kayak misalnya jadi ketagihan rokok atau minum gitu, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Kalau ini memang terjadi ya, jadikan antisipasi, apalagi yang cross watcher mungkin nonton buat pasangannya ya, sediakan diri kamu gitu, hadirlah dalam kehidupan dia supaya dia nggak ngerasa sendirian seperti ini.
Lalu nanti di bulan Juni Juli ya, di sini ada co-create, lalu di sini ada three of fire, three of water, three of fire ya. Kalau kamu memutuskan untuk menyudahi yang ini nih, nanti nggak lama kemudian bakalan ada, menyudahi ini bukan berarti menjadi hubungan ya. Kadang yang tadi aku bilang nih, gara-gara kamu memilih tadi kan di 4 bulan pertama, kamu jadi kayak harus memihak gitu loh. Nah, keperbihakan ini yang mungkin bikin kamu sedih sih ya, nggak bisa menjembatani. Nah, nanti di bulan Juni Juli, sebenarnya tidak ada perpisahan juga sih sama si orang ini atau pihak ini ya. Kalian tetap bisa bareng, misalnya tentang keluarga juga, tapi kayak ada perbedaan, ada perasaan dingin gitu loh. Ada perasaan kalau gue tuh nggak nyambung sama lu gitu. Apalagi ketika kamu sudah memutuskan dan kamu tahu perjalanan kamu masih panjang, ya udah tinggal dijalin aja gitu loh. Walaupun memang harus sabar juga ya dalam ngejalaninnya, tapi anyway jalannya udah kelihatan. Walaupun kayaknya panjang. Ini harus action sih di bulan Juni Juli nanti. Apa yang mau kamu lakukan dengan perbedaan ini? Apa yang mau kamu lakukan supaya, ini kan berdua juga nih, supaya perjalanan itu smooth gitu. Ini promising ya, perjalanan promising di sini, menjanjikan. Action, mesti ada action. Mumpung dapat berkatnya juga dari Tuhan. Lalu ada Seven of Air. Why? The Sun. Interesting. Akan ada, kamu tuh lagi-lagi kayak mengalami kelahiran terus ya nih di tahun 2024. Kamu tuh menjadi sosok yang baru di sini. Entah kamu masih jomblo atau udah punya pasangan ya. Kamu jadi sosok yang berbeda. Di sini ada new life, ada The Sun sama Seven of Air. Ini tuh kayak semacam bisa karena terbiasa gitu loh. Fake it until you make it, kayak gitu. Kayak semacam, mungkin kamu nggak pede kan sebelumnya tuh. Jadi kamu tahu kamu harus jadi pribadi yang baru, kamu harus jadi sosok suami atau istri yang luar biasa, yang baik, yang baru gitu untuk pasangan kamu. Jadi kayak kamu tuh bukan artinya berpura-pura menjadi orang lain, tapi kamu berusaha supaya ketemu di tengah gitu loh, supaya meet halfway di sini, supaya nggak ada yang ngerasa kesepian, nggak ada yang ngerasa jomplang. Beneran deh, kalau kamu mencoba merevisi itu ya, ini yang terjadi tuh bagus loh, The Sun. Adanya kejelasan mengenai sesuatu yang tadinya mungkin tertutup finally kebuka semua, yang kamu ngerasa rahasia atau jalan yang keblok ini kebuka semua nih nanti di bulan Juli Agustus ya sama The Sun di sini. Happy outcome, akan ada hasil yang menyenangkan, yang membahagiakan. Ini kan ada gambar sunrise ya. Dia juga optimis banget di sini. Bunga-bunga juga bermekaran. Lagi-lagi ini ngomong tentang kepercayaan dirian ya. Kamu nih banyak yang gak pede soalnya, bisa gak sih? Apakah pilihan yang kau ambil ini tepat atau enggak gitu? Akan ada awal yang baru di sini nanti di Juli Agustus. Di hubungan kamu. Ini juga mungkin kaitannya ada sama karir kamu atau sekolah kamu. Karena berhasil di sana, relationship kamu juga ikutan mekar ya. Unrequited love. Nah ini di awal ngerasa udah nggak sama lagi tuh, sparknya nggak ada tadi ya. Ngerasanya begitu, padahal nggak juga. Kadang suka asumsi deh kamu gini tuh. Lalu di sini ada messages. Jaga ini ya komunikasi kamu tuh. Misalnya pun komunikasi lewat text, lewat phone, conversation itu mesti selalu dibangun untuk bikin hubungan yang stabil dan harmonis ya. Jangan sampai gara-gara chat nggak dibales atau nggak diangkat teleponnya berkali-kali terus ngerasa kayak dia udah nggak sayang lagi sama aku, padahal nggak gitu. Atau tuh bisa juga datang dari kamu sih, jangan sampai kamu bikin pasangan kamu seperti itu ya mikir. Terus di 4 bulan terakhir dari bulan September ya, September, Oktober, November, Desember. Wow. Langsung keluar lagi. Ada Observer. Lalu ada Thinker. Ada Yang.
Jadi tahun yang aktif nih ya buat kamu nih Gemini. Ada yang kamu perhatikan di bulan September ini, kayak kamu gak mau banyak bertindak karena kamu pikir udah banyak bertindak di 8 bulan pertama. Kamu tahu bahwa porsi kamu udah selesai ya, jadi kayak tinggal melihat. Kamu tuh judgmental banget deh Gemini. Kamu tuh kayak suka ngetes gitu ya. Jadi di September nanti tuh kamu kayak memperhatikan mana buktinya. Coba kita lihat nih orang muncul lagi, buktinya gimana gitu loh. Kamu kayak melihat dan mengobservasi apakah kelakuan nih orang atau nih kelompok atau nih keluarga sesuai sama yang dijanjikan di awal. Apapun yang terjadi sebenarnya itu buat kebaikan kamu sih. Situasi yang sulit itu finally akhirnya bisa selesai. Kalau kamu berharap adanya jalan-jalan sama pasangan, itu juga bisa terjadi September. Dan karena perjalanan itulah yang membuat hubungan kalian jadi lebih baik ya. Lalu ada Five of Water. Kamu tuh terlalu ini deh, kadang suka gak manusiawi ya. Kamu tuh berharap kalau orang janjinya A, dia harus menepatinya itu dengan A yang sempurna gitu. Orang kan ada keterbatasan ya. Kadang kamu suka lupa hal tersebut gitu. Hanya karena gak sesuai banget 100% sama yang dijanjikan, kamu jadi kecewa gitu. Padahal yang dia lakukan dan dia usahakan itu yang mungkin nggak lebih banyak daripada gagalnya, kadang tuh kamu nggak melihat itu gitu. Kamu nggak bisa menghargai itu dan akhirnya mikir kayak nyalahin terus gitu loh. Coba deh evaluasi Gemini. Nah nanti di akhir tahun dengan kartu Yang sama The Hermit, menarik ya, aktif tapi juga mikir. Sebentar, why Yang and The Hermit is here? Renewal, oke. Ada urge atau tarikan luar biasa untuk lagi-lagi membuat sesuatu yang baru gitu. Kamu ingin mengevaluasi sesuatu yang sebelumnya kamu udah masuk ke masa berpikir nih ya. Dari bulan Oktober tuh kamu udah kayaknya distancing gitu deh. Kayak ngasih jarak ke pasangan kamu. Dan memilih untuk menghabiskan waktu untuk diri sendiri ya sini. Udah kelihatan. Kenapa kamu memilih untuk sendiri? Karena kamu tahu kamu harus membuat gebrakan nanti di akhir tahun. Harus ada renewal di sini. Harus ada evaluasi, harus ada review, harus ada perubahan luar biasa. Mesti ada penyesuaian. Kamu merasa seperti itu gitu dari Oktober. Makanya lebih banyak ngabisin waktu sendiri untuk mempersiapkan mental dan action apa yang mau dilakukan nanti di akhir tahun nih. Ini somehow kayak kamu, keluarga kamu berhadapan sama orang tua ya, atau berhadapan sama sesuatu yang lebih tinggi di sini nih. Kayak memberanikan diri untuk ngambil jalan sendiri, gitu tuh. Lalu di sini ada robotic heart, empty feelings, boring routine. Ngerasa boring ya? 4 bulan terakhir kamu banyak ngabisin waktu untuk ini sih, untuk fokus sama uang ya, supaya bisa lepas mungkin dari bayang-bayang orang tua misalnya, supaya nggak diatur lagi, supaya kamu bisa ambil keputusan sendiri. Kamu akhirnya fokus sama uang, supaya bisa punya alasan, gue udah kerja nih, gue udah punya uang, kenapa gue harus dengerin lu terus misalnya. Ini lumayan bikin kamu harus jadi robot juga sih ya, tapi namanya juga pilihan nih. Kadang harus dingin juga. Nah gitu. Oh, dengan robotic heart di sini, empty feelings, boring routine. Ini sebagai reminder buat kamu Gemini ya. Kalau kamu merasa seperti ini bosan, coba rutinitasnya diganti. Bukan orang yang diganti, tapi rutinitasnya, kebiasaannya. Sekarang kita mau masuk ke karir ya, karir keuangan. Karir keuangan kamu ya, dari Januari sampai April.
Di sini kita ada, wow, door to personal healing and happiness. Terus ada strategy. Ada kontrak. Oke, di 3 bulan pertama ini jadi bulan, kok 3 bulan sih? 4 bulan pertama ini jadi bulan-bulan yang paling produktif buat kamu ya. Dari awal tahun tuh rezeki kamu udah begitu banyak yang hadir. Pintu nih kebuka lebar banget loh ini. Rezeki yang mungkin selama ini kamu tunggu nih ya, finally ada di akhir tahun. Dari sekarang juga udah kelihatan banget. Iya tuh, ada, apa sih? Ada pemasukan baru ya, ada kayak kontrak baru yang mungkin awalnya kecil sih, tapi lama-lama jadi mungkin masa probation ya. Nanti di April tuh beneran kayak kontrak beneran gitu. Akan ada kabar baik berkaitan sama keuangan ya. Kalau misalnya kamu berharap untuk mencoba kelas baru ya, punya skill baru atau mulai sekolah atau ngambil kursus, ini juga saat yang baik. Mumpung uangnya ada juga, semangatnya ada juga, kesempatannya ada, kenapa enggak? Lalu nanti di Februari, Maret ya, di sini kita punya strategi dan ada The Hermit ya nih, kamu banyak berdiam juga. Kayak menyesuaikan kebutuhan kamu juga ya. Kamu mengatur strategi kamu di sini sih. Banyak menyendiri juga di sini. Karena kamu ingin menyesuaikan sama apa yang kamu inginkan dan apa yang benar-benar jadi panggilan, apa yang menjadi value kamu di sini. Kayak kamu memutuskan sih untuk beneran taken kontrak atau enggak, atau sementara atau gimana. Karena ini berpengaruh juga sama aspek hidup kamu yang lain ya. Nanti di Maret April ada contract the lovers ya, ini konfirmasi Maret April akan ada kontrak baru yang kamu buat, mungkin udah dapat kerja di sini ya yang sesuai sama kamu mau. Lalu ada begin, iya ada permulaan nih kelihatan, permulaan awal yang baru. Ini karir luar biasa sih buat kamu Gemini. Gak usah ragu ya, kamu nih percaya diri aja. Tuh ada love. Orang tuh suka sama kamu, sama kerjaan kamu, sama apa yang kamu lakukan. Jadi kayak mudah untuk kayak deal kerjasama, yes, monggo, gasken gitu. Ya udah, 4 bulan pertama kayak gitu. Jalannya ada, jelas, kebuka, kamu suka. Sesuai sama kamu punya, life mapping kamu ya. Sama rencana kehidupan kamu, ya udah langsung digasin aja. Momennya ada, ambil. Itu kelihatan ya, Maret April nih. Kenceng banget kamu tuh buat kontrak baru. Terus kita mau lihat dari bulan selanjutnya. Ini lumayan simpel nih, cepet satset karena emang ya sejernih itu bacaannya. Terus kita dari Mei sampai Agustus ya, Gemini. Mei sampai Agustus. Lihat, pintu lagi banyak banget, gila. Mei, Juni, Juli, Agustus, gila pintunya kebuka banyak, nggak cuma satu tapi banyak banget. Mungkin kesempatan ini akan kamu iyain ya, akan kamu ambil di sini Gemini. Luar biasa. Jadi kerjaan kamu atau sumber pendapatan kamu tuh nggak akan cuma satu nanti. Ada banyak yang mungkin bikin kamu jadi harus menyeimbangkan. Kamu punya tidur, kamu punya lifestyle, kamu punya kayak time manajemennya juga akan lebih diatur ya nanti ya. Dan nggak aneh nanti di bulan Agustus ada kesempatan untuk luar negeri juga sih. Atau memperluas kamu punya pendidikan juga. Atau company-nya juga akan lebih besar lagi, multinational company atau international company. Atau bisa juga ada business trip di sini. Oh, menarik ya. Walaupun kesempatannya banyak, tapi kamu memilih untuk nggak ngambil semuanya loh. Tapi bisa lebih dari satu sih, yang bikin kamu harus menyimbangkan tadi kamu punya lifestyle ya, dan time management di sini. Seandainya kamu ambil pun nih beberapa ya, kayaknya kamu akan milih pekerjaan-pekerjaan yang nggak konvensional ya. Pekerjaan-pekerjaan yang nggak harus menuntut kamu untuk aktif mingle sama orang banyak gitu loh. Kamu lebih suka pekerjaan yang sendiri aja. Dan nggak harus kerja di kantor, kalau bisa remote kenapa enggak gitu. Yang nggak terlalu banyak berkaitan sama orang banyak itu loh yang bikin kamu ribet dan riwah. Ini entah mengapa Gemini lagi pengen lebih banyak nyendiri gitu. Biar ada pasangan atau kerjaan juga. Banyak evaluasinya. Pour water. Nah, ini jadi antisipasi ya. Karena kan aku baca berdasarkan kondisi dan situasi sekarang nih. Jadi, karena kamu yang terlalu mellow, nih,
nggak pakai logika juga, terlalu ngikutin hati, kamu jadi ada perasaan menyesal loh nanti di sini tuh. Di Juni Juli ya, ada perasaan menyesal kayak, aduh gue lewatin kemarin kesempatannya, sayang banget gitu. Makanya supaya nggak kejadian, jangan apa-apa tuh terlalu digalauin gitu loh. Kamu tuh kadang suka berjibaku dengan pikiran sendiri, berantem sendiri dalam hati dan pikiran, akhirnya memilih untuk, yaudah nggak usah gitu. Padahal kalau kayak kerjaan ini mesti pakai otak juga gitu loh Gemini. Aduh, sampai nguap aku tuh. Jangan sampai kamu nyesal kayak, aduh lewat kesempatan lewat gitu, sayang banget. Tapi either way, kalau memang harus lewat berarti bukan buat kamu ya, jadi dibawa santai aja. Maksud aku di sini adalah coba pertimbangkan lagi. Romance. Oh, yang bikin kamu menimbang-nimbang adalah karena mungkin kerjaan pasangan kamu ya. Atau misalnya kamu pengen kayak harus milih gitu antara pasangan ataukah impian gitu tuh. Ada pikiran seperti itu. Tapi either way, dengan kartu healing, ternyata nggak seburuk itu kok. Setiap rasa kecewa atau luka yang ditimbulkan lewat karir uang ini, karir atau keuangan, itu akan selalu diperbaiki gitu. Nah nanti di bulan Agustus ya, tadi aku bilang ada kesempatan untuk luar negeri, entah kuliah lagi, sekolah lagi, atau memang kamu dikirim ke sana, bisnis trip segala macam ya, atau bisa melebarkan sayap ke pekerjaan atau kantor yang lebih hebat lagi, yang memang uangnya juga lebih banyak nih. Atau bisa kamu punya bisnis, ini bisnis kamu makin ekspansif ya. Nanti di bulan Juni, Juli, Agustus gitu. Uangnya banyak, uang kamu banyak nih. Banyak lagi. Nah, kita masuk ke 4 bulan terakhir. Tiba-tiba aku kayak mual banget deh, stres gitu. Kenapa Gemini? Tiba-tiba stres. Ada apa nih di 4 bulan terakhir? Kita ada envy. Oh ternyata envy. Ini antara kamu atau kamu yang dapat energi buruk sebesar ini ya dengan kartu envy ini. Kayak ngiri itu loh orang tuh. Ngiri sama kamu. Ngiri, Angel of Strength. Negara indicate. Ada The Hermit. Ya kan? Banyak banget kamu The Hermit-nya. Ada Ace of Air. Dan ada The Dreamer. Oke. Jadi, Gemini, di bulan Agustus, September ya, orang tuh kan ngiri. Mungkin karena pencapaian kamu tadi ya, kalau bisa keluar. Terus kamu tuh dengan iri-irian orang ini tuh malah ditelan gitu loh. Gemini nggak usah ditelan lah. Kamu jadi kayak evaluasi. Boleh evaluasi. Tapi juga nggak nelen mentah-mentah gitu loh. Mereka tuh ngiri doang, kebanyakan tuh kamu jadi kayak, iya kak gitu. Kamu mah jadi insecure lagi, Gemini. Jangan dong. Nah nanti di bulan September, Oktober, November ada Ace of Air sama Angel of Strength. Bagusnya ya kamu nggak berkutat sama perasaan ini terus-terusan. Jadi kamu kayak menguatkan diri sendiri dan kayak buat gebrakan-gebrakan baru gitu loh. Dengan ide-ide yang brilian, inspirasi juga tuh banyak hadir ke pikiran kamu. Dan itu kamu gunakan untuk memperkuat posisi kamu di sini. Mungkin akan jadi awal yang challenging, tapi ini awal yang baik untuk buat karir dan keuangan yang lebih kuat gitu. Namanya juga makin tinggi pohon, makin kenceng anginnya kan. Nah kira-kira kayak gitu. Di akhir tahun pun sebenarnya udah banyak keberhasilan dan pembuktian yang kamu tunjukkan. Cuma lagi-lagi kamu ngerasa kurang cukup, mungkin karena tidak adanya pengakuan dari orang-orang tertentu gitu. Jadi kamu kayak haus validasi gitu loh. Nah penting banget untuk tahu mana yang memang butuh validasi, mana yang enggak, ya. Ini kamu luar biasa sih, Gemini. A leap of faith, the dreamer. Entah kamu muak dengan sistem yang ada, terus kamu membuat sistem baru, atau kamu keluar dari sistem tersebut dan mengejar impian kamu lagi nih di akhir tahun. Follow your dreams. Jadi kayak ingin memulai sesuatu yang lebih wah lagi tuh loh. Ada rasa tidak puas dengan yang ada di sini. Ini Gemini tuh kayak nggak bisa settle di satu kerjaan deh nanti itu. Kayak udah dapet juga, abis itu kayaknya cuma setahun, abis itu pergi lagi deh. Karena ada kesempatan yang luar biasa juga datang nanti di akhir tahun, yang akhirnya akan kamu ambil sih.
Dan ini mungkin bikin orang-orang kayak, kan udah bagus, kenapa memilih untuk pergi, bla 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 gitu. Nah itu tahu deh ntar kamu gimana jawabnya. Tergantung prioritas kamu ya. Lo udah spirit, dan di sini kita ada forgive. Ini sama kayak kartu angel di awal tadi itu, di awal bacaan. Artinya kamu tuh akan selalu dilindungi, dijaga, disupport, dicintai sama Tuhan. Pilihan-pilihan kamu tuh nggak akan bikin kamu sengsara terus-terusan ya. Pasti ada hikmah di balik itu. Makanya kamu diminta untuk kayak maafin diri kamu yang pernah buat kesalahan, maafin orang-orang yang bikin kamu tersakiti gitu. Maafkan juga younger self kamu yang lebih muda yang mungkin salah pilih langkah. Nah, kita masuk ke ini ya, advice-nya. Aduh, kenapa aku jadi sakit lagi sih? Advice buat kamu, Gemini. Di sini kita punya luck is on your side. Wah, bagus nih awal-awal. Ini konfirmasi ya, keberuntungan tuh ada di memihak kamu gitu, ada di pihak kamu di sini. Terus di sini kita punya, tuh kan, go for it. Udah bawaan hati kamu, kenapa nggak maju aja? Go for it. Go for it. Kenapa malah banyak nya dimarahin Gemini. Terus di sini ada tuh, give your relationship a chance. Kasih kesempatan lagi. Kamu pikir dia doang yang salah? Kamu juga banyak salahnya. Kasih kesempatan lagi dong. Hubungan yang baik itu karena diperjuangkan. Dan hubungan itu nggak mengenai hal yang indah-indah aja loh. Ngomongnya, ini aku kalau lagi downloading data tuh begini, ngomong ribet banget yang keluar. Jadi hubungan yang baik itu justru nggak yang di ups-ups aja, tapi juga ada downs-nya. Ketika kalian bisa ngelewatin downs-nya itu akan memperkuat kamu punya hubungan. Jangan mengira hubungan yang sehat itu isinya hahaha begitu terus. Well, the truth is different at different levels of consciousness, reserve judgment. Jadi ngomong tentang kebenaran itu tuh objektif nggak tuh? Itu objektif ya. Kok objektif sih? Subjektif. Nah, ngomongin tentang kebenaran tuh sifatnya subjektif gitu. Kayak menurut kamu yang benar apa, menurut aku benar apa. Jadi mesti jangan judgmental gitu ya. Lebih dilihat dari POV dia seperti apa, dari POV nggak tuh? POV orang ini seperti apa. Lebih pengertian lah. Lalu courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Beranikan diri itu pesannya. Coba cari keberanian dari dalam diri sendiri ya. Untuk menghadapi semuanya dengan percaya diri, dengan confidence. Untuk percintaannya kita dapat abundance. Nah, tadi ada kartu yang juga nomor 1 dan ini nomor 1 ya. Artinya, kalau kamu ngerasa aku nggak cukup baik, aku nggak punya uang, aku nggak punya resource, aku nggak abundant untuk bisa mewujudkan hubungan ini. No, 2024 akan jadi tahun yang sangat berkah buat kamu, yang bisa mendatangkan kamu banyak rezeki, banyak uang, banyak kesempatan, yang membuat kamu mau melakukan apapun itu tuh terwujud gitu loh. Termasuk untuk mewujudkan cinta kamu ini. Apalagi kalau ada orangnya yang emang nungguin kamu dan terima kamu apa adanya. Kenapa malah kamu yang melimitasi ini? Lihat, banyak banget loh. Kamu mau nikahin dia terus ngadain pernikahan 7 hari 7 malam juga bisa gitu istilahnya. Yang melimitasi itu justru kamu sendiri loh, Gemini. Terus, ini kan ngomong tentang percintaan ya. Menariknya di 2024 ini kalau kamu bisa mewujudkan bahasanya bukan gitu. Menariknya di 2024 ini, lewat relationship itulah kamu banyak dapat rezeki. Nah, itu.
Lalu pertanyaan reflektif buat kamu. Gratitude atau rasa bersyukur ya. Fokus sama hal-hal yang kamu punya daripada yang gak kamu punya. Rasa bersyukur itu adalah salah satu bentuk lain dari doa ya. Coba dipraktekin tiap hari deh. Hargai orang-orang dan hal-hal yang kamu punya dalam hidup kamu sekarang. Nah, lalu kita lihat ya sebelum kita sudahi videonya. Ini message dari universe. Afirmasi atau pesan yang perlu kamu dengar sekarang. Aku ada mau ngambil 5. Oke, udah 5. Pertama, dapat world ya. We are all on a giant rock floating through space. It's okay to feel lost sometimes. Makanya tadi kamu banyak sendirian ya. 2024 nih kamu kayak hilang arah, bingung gitu. Makanya kamu banyak setiap istilahnya dalam perjalanan 10 meter, tiap meternya tuh kamu kayak berhenti sebentar untuk evaluasi biar nggak salah langkah dan untuk meyakinkan diri bahwa ini memang langkah yang mau aku ambil. Kamu nggak mau ada penyesalan ya. Lalu ada sunrise Hawaii. Ini mungkin literally kamu bakalan ke Hawaii. Ini mungkin sebagian buat kalian ya, atau ke tempat-tempat yang hangat sih kayak ke pantai. Atau artinya tahun ini akan jadi tahun yang kayak apa ya, dari tadi kan ada gambar sunrise tuh atau matahari terbit, akan lebih hangat, akan lebih optimis buat kamu. Lalu selanjutnya ada be gentle with yourself, things will change and that's okay, you don't have to make sense of everything today. Baik-baiklah sama diri kamu sendiri, lembut-lembutlah sama diri kamu sendiri. Hal-hal itu memang berubah ya sekitar kamu dan it's okay, nggak apa-apa. Kamu nggak harus kayak logikain semuanya hari ini, saat ini, karena nanti akan kebuka sendiri. Love yourself first tuh. Cintai diri kamu sendiri ya. Cintai diri sendiri itu juga bukan kayak nggak cuma tentang self care, self pamper, tapi juga yang memang kamu inginkan di hati kamu gitu loh. Itu adalah salah satu bentuk love ini ya, self love ya. Ketika kamu melakukan yang kamu suka dan apa yang memang kamu inginkan, bukan untuk orang lain. Lalu di sini ada you must find the courage to leave the table if respect is no longer being served. Ini dari tadi ada kata courage ya, keberanian. Dari awal tuh keberanian, kepercayaan dirian di sini. Kamu mesti kayak menemukan sumber rasa percaya diri kamu, keberanian kamu. Apalagi jika kamu udah nggak di-respect lagi gitu loh. Beranikan diri, beranikan diri untuk meninggalkan situasi ketika kamu udah nggak dapet respect lagi. Nah itu. Gitu Gemini, I know you love this video, jadi please like, comment, subscribe yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih, bantu aku untuk mencapai 100.000 subscribers. Buat kalian yang pengen dibacain gratis, bisa DM Instagram, DM sih, salah. Buat kalian yang pengen dibacain gratis, bisa follow Instagram dan TikTok aku, karena aku suka live di sana, dan ketika live, aku bacain gratis ya. Sedangkan yang mau konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @dexratarot ya. Kita langsung janjian di sana. Terus kalau kalian punya ide-ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung DM juga di Instagram atau komen di bawah ya. Nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Karena setelah ini aku akan bacain kayak keberuntungan kalian ya. Tiap zodiak, setelah semua zodiak selesai aku bacain. Selamat tahun baru, semoga tahun ini lebih memuaskan buat kalian. Tadi kelihatan sih tadi Gemini ya, bagus banget. Sehat-sehat selalu. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Gemini. Bye Gemini. Stay safe. Love you.